Oke, kita mulai saja. Hari ini melanjutkan materi selanjutnya. Minggu lalu udah membahas tentang karbohidrat, isolasinya seperti apa dari buku referensi yang ada. Nah, hari ini dilanjutkan dengan isolasi glikosida untuk jadi senyawa-senyawa glikosida. Jadi sebelumnya juga waktu kimia organik bahan alam kan dengan saya tentang penjelasan tentang glikosida. Di sini saya beri gambar struktur glikosida, di mana ada glikon dan ada ikatan O dengan aglikon. Ada yang masih ingat glikon contohnya apa aja, aglikon contohnya apa aja? Waktu kimia organik bahan alam, Izin menjawab Pak, kalau boleh. glikon itu eh, gula gitu kan Pak, tapi kalau aglikon itu dia bukan gula. Contohnya yang aglikon, Izin menjawab Pak, kalau eh, dari aglikon itu contohnya tuh kayak glikosida. Tapi eh, kalau yang aglikon itu contohnya glikosida kan Pak. Tapi kalau misalnya yang kayak glikonnya glukosa gitu Pak. masih ada yang ada yang jawaban lain? Aglikonnya saja, nggak usah yang glikonnya. Saya Pak izin menjawab. Ya, langsung Kalau langsung. kalau glikosida itu ada ikatan glikon sama aglikon. Glikon itu biasanya golongan gula atau karbohidrat kayak polisakarida, kemudian laktosa dan lain-lain. Kalau aglikon itu dia senyawa selain dari biasanya kayak metabolit sekundernya, misalnya kayak flavonoid atau steroid atau metabolit sekunder lainnya. Terus nanti di antara glikon dan aglikon ada jembatan, itu biasanya ada COSN, ada rantai karbon atau oksigen, nitrogen atau sulfur. Seperti itu, Pak. Ya. Oke. Jadi struktur umum dari glikosida biasa seperti ini terdiri dari namanya sebutnya gugus gula, ya, macam-macam sakarida. Kemudian aglikon itu ada metabolit sekunder lain, jadi bisa terpenoid, bisa flavonoid, bisa alkaloid juga mungkin atau steroid. Jadi ada dua macam atau dua jenis senyawa di mana mungkin aglikon tidak dianggap tidak larut atau tidak bercampur dengan gula. Otomatis mungkin sifatnya bisa saja nonpolar. Bisa saja nonpolar, tetapi nanti ditambah lagi ikatan glikon atau memang yang ikatan lebih polar. Jadi isolasi glikosida ini akan mencoba memisahkan senyawa dari tanaman ataupun bukan dari tanaman, dari aglikon maupun glikon. Jadi ada dua sifat, nanti bisa kita mengambil yang non-polar juga sekalian yang agak polar, ataupun yang polar agak non-polar. Tergantung nanti aglikonnya apa. Ya, benar tadi kata siapa ya tadi, Adil ya. Adil ya. Adil bahwa ada senyawa bahan alam terdiri dua bagian, itu ada gula dengan glikon. Kalau aglikon itu bukan gula, ya. Dimana nanti ada monosakarida terdiri atau dari oligosakarida ataupun polisakarida yang merupakan susunan dari gugus gula di mana mirip seperti kemarin yang karbohidrat.
Sedangkan nanti yang bukan gula ini adalah metabolit sekunder lain, biasanya triterpen atau steroid. Ya, biasanya juga flavonoid juga termasuk di situ. Jadi yang membedakan disebut senyawa glikosida, ya kita recall kembali sudah disampaikan di kimia organik bahan alam bahwa ada metabolit sekunder yang berikatan dengan gula. Ya. Kemudian penggolongannya sebagian besar atas gulanya, jadi ada glikodesterol. Nanti ini di steroid kita udah pernah belajar tentang glikosida jantung. Ada juga saponin, ini yang glikosida yang menghasilkan busa. Ada antrakinon dari flavonoid, ada resin dari alkaloid, ada tanin juga, dan ada aneka glikosida dengan zat aroma yang punya rasa pahit atau zat warna. Yang hari ini akan dijelaskan adalah salah satunya ada tanin sama glikosida flavonoid atau dari antrakinon ini. Ya, hari ini kita akan membahas tentang itu. Tadi juga disebutkan ada yang berdasarkan ikatan glikosidanya. Ya, tadi ada yang bilang CNOS. Inilah ada yang berikatan gula dengan glikosida, ada yang berikatan dengan C glikosida, jembatan C biasanya, ada yang jembatan S, ada yang jembatan N. Kalau yang jembatan itu yang ini biasanya. Ini kalau yang begini sebutnya gugus. Glikon, ini yang aglikonnya. Ya. Ini juga glikon, ini yang aglikonnya. Bisa jembatannya, ini jembatannya C. Ya. Ini kalau nggak ditulis di sini tuh C biasanya. Kalau kalau ada struktur bangun seperti ini, kemudian tidak dituliskan, itu biasanya ini C semua isinya. Begini itu C. Kalau yang nggak ditulisin di sini ya. Apalagi dia mengikat 4 atom, berarti dia C. Karena hanya C yang bisa mengikat 4. Kemudian juga ada N, jembatan N, antara glikosida. Ini juga glikosida dengan jembatan S. Nanti itu mempengaruhi sifat masing-masing, itu udah pernah kita bahas di kimia organik. Oke, hari ini saya mengutip dari sebuah jurnal. Biasanya kalau nanti saya akan beri tugas tentang mencari jurnal, ya isolasi dan konfirmasi dari quercetin. Isolasi dan konfirmasi dari quercetin, 3O glikosida dari karet ya. Rubber cassava ini daun singkong. Jadi surga quercetin dari daun singkong. Kalau kita lihat ini di kanannya ada senyawanya. Yang mana ini termasuk metabolit sekunder apa ya? Kan glikosidanya ada, aglikon apa ini? Atau ikatan dulu lah, ikatan glikon apa ini? CSON. Oh, Oh, glikosida ya. Sudah kelihatan jelas kok ini glikosida. Glikosida. Terus ini aglikonnya apa? Metabolit sekunder apa? Metabolit sekunder apa? Kalau ada C6, C3, C6,
C6, C3, C6? Flavonoid, Pak. Ya, flavonoid. Jadi ada flavonoid dengan glikosida. Biasa flavonoid memang jembatannya glikosida. Ya, ini jurnal dari Science Publishing, merupakan jurnal internasional yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa dari Universitas Mataram. Jadi ini saya ambil alasannya kenapa penelitian orang Indonesia, paling tidak ini bisa kita lakukan juga. Jadi gambaran bahwa ini bisa dilakukan di Indonesia juga. Ini abstraknya. Sorry, abstraknya apa yang bisa dilihat ini? Dari abstraknya ada keterangan apa aja? Halo? Apa ya? Halo? Apa aja yang terlihat di sini? Informasi di abstrak? Halo? Halo, halo. Saya boleh, Pak. Ya, Kalau dari abstraknya itu quercetin ini termasuk secondary metabolit sekunder. Terus dia diisolasi dari etanol, ekstrak etanol, rubber cassava atau daun singkong. Terus ini isolasinya menggunakan maserasi dan rekristalisasi. Terus apa namanya? Dari total ekstrak itu didapatkan 0,118% hasil isolasi. Terus diidentifikasi menggunakan uh, standar rutin kayaknya nih, Pak. Terus ini di dalam dunia apa namanya penggunaannya itu buat menurunkan tegangan pembuluh darah kayaknya, Pak. Buat saya kayak gitu. oke. Oke, jadi mulai dibiasakan ya untuk menerjemahkan bahasa Inggris karena nanti kedepannya bakal banyak menggunakan pustaka dari bahasa Inggris. Bentar ya. Ini aja.
isolasi sekundari metabolit. Berarti dia mengisolasi metabolit sekunder. Benar tadi katanya Adil ya. Kemudian biasanya kalau di bahasa jurnal itu natural product chemistry adalah kimia bahan alam. Kimia bahan alam hasil dari isolasinya yang dimana memang karena ada potensi dari rutin ini, karena ada potensi dari rutin ya. Jadi yang diisolasi adalah metabolit sekundernya. Kemudian potensinya disebutnya rutin. Jadi quercetin 3-O-glikosida ini adalah rutin. Rutin ini kalau dikenal bisa jadi sebagai antioksidan yang baik ya. Antioksidan yang baik. Makanya bisa jadikan pembanding. Terus tadi ada kata-kata menggunakan ekstrak etanol. Ekstrak etanol. Kira-kira mungkin alasannya karena etanol ini pelarut polar, dia ingin mengambil glikosida dan sebagian dari quercetin. Di mana tadi quercetin banyak sekali gugus aromatik ya. Ada C6, C3, C6 tadi dengan gugus samping OH, di mana nanti bisa tertarik oleh alkoholnya. Kemudian isolasinya dilakukan dengan maserasi, ekstraksinya, dan rekristalisasi. Jadi memang kalau isolasi itu hanya itu saja sebenarnya. Intinya ekstraksinya terserah mau pakai apa aja, maserasi boleh, apa aja boleh. Yang penting nanti rekrisnya sih, supaya kita lihat degradasinya. Supaya dia nanti menjadi kristal, tujuannya dapat senyawa murni. Kemudian di sini disebut dia mendapatkan 0,118. Ini yang disebut rendemen ya biasanya. Biasanya rendemen dihitung dari sampel basah. Sampel basah itu misalnya daun keringnya 2 kilo, kemudian diesersi etanol misalnya jadi beberapa gram, nanti dihitung rendemennya berapa persen. Ada perhitungan rendemen di berat bobot akhir dibanding dibagi bobot awal dikasih 100%. Itu persentasenya. Terus sampai misalnya nanti diisolasi, direkristalisasi dari hasil ekstraknya yang misalnya berapa gram jadi berapa miligram, itu nanti dikonversi lagi hitungan rendemennya. Kemudian di sini dia mengidentifikasinya tidak menggunakan kalau kemarin kita tampilkan data spektrum dari hasil identifikasi struktur atau sebutnya elusidasi struktur. Di sini hanya menggunakan standar rutin. Jadi rutin ini sudah berhasil disintesis. Sintesis ya, dia udah disintesis, ada sintesisnya karena dia itu tadi dia bisa mereduksi probabilitas dari darah di pembuluh darah. Ini punya aktivitas yang bagus. Akhirnya kalau kita harus mengambil dari berapa kilo daun singkong hanya mendapat 0,118, ini kan sangat kecil nih kalau kita mengambil dari alam. Kemudian disintesis. Nah, sintesis ini yang jadi standarnya baku pembanding untuk membuktikan bahwa betul nggak hasil isolasi dari sini itu dengan standar rutin yang ada itu sesuai apa enggak. Biasanya menggunakan KLTI. Nanti kita lihat ya. Nah, di sini dia mengkomparasikan. Tadi kan judulnya isolasi dan konfirmasi. Method isolation. Jadi yang A ini yang peneliti itu lakukan. Jadi misalnya kalian mau meneliti nanti, terus misalnya dapat pembimbing mengusulkan isolasi, terus kalian tertarik melakukan isolasi. Kalian studi literatur dulu kan dari jurnal. Misalnya target isolasinya sama seperti ini, rutin, kita mau isolasi rutin. Ini kita kan mencari referensi di jurnal-jurnal bereputasi ya. Bereputasi itu bisa ada Scopus atau lain-lain yang internasional. Melihat metodenya. Biasanya digambarkan di jurnal metodenya seperti yang di B ini. Dia mengkonfirmasi mengikuti metode yang ada. Referensi kita lihat dari referensi dulu yang B. Di sini dia menuliskan maserasi with hot ethanol. Ya, mungkin referensinya dari luar, dari peneliti luar, bukan dari Indonesia. Dia menggunakan hot ethanol. Yang harus diketahui, hot ethanol itu kata kuncinya apa? Misalnya hot ethanol
Kita cari apa kemarin kalau isolasi titik didihnya atau titik didihnya. Titik didihnya. Jadi titik didih etanol itu misalnya 60 derajat. Ya inilah kita harus bikin kondisi etanolnya di 60 derajat, dihangatkan atau dipanaskan. Kemudian dia mendapatkan dua, ada residu sama crude ekstrak atau ekstrak kasar. Biasa disebut crude ekstraknya adalah ekstrak kasar. Ekstrak kasar dari etanol, atau kalau di Indonesia kadang sebutnya ekstrak etanol. Ya, ekstrak etanol yang kasar, jadi belum di belum menjadi ekstrak kental, masih ekstrak kasar, jadi masih ekstrak cair. Dia kembali tambahkan etanol, tapi dia di sini tambahkan CaCO3. Ya, CaCO3 baru menjadi konsentrat. Karena ini padatan, dia menjadi konsentrat, kemudian dipanaskan. Kemudian saat panas disaring, didapatkanlah filtratnya. Kalau filtrat itu berarti yang di mana? Yang lewat dari kertas saring atau bukan? Kalau filtrat. Filtrat berarti yang tidak lewat ya, yang nyangkut di kertas saringnya. Yang nyangkut di sini biasanya. Kalau disaring begini, ini disaring, yang ini yang nyangkut, yang lewat ini yang etanolnya ya. Yang nyangkut yang bersama dengan CaCO3-nya. Kemudian hasil filtratnya dicuci dengan diekstraksi kembali dengan aneksan dan kloroform. Kalau misalnya ada kata-kata dengan aneksan dan kloroform, berarti dia adalah ekstraksi yang dilakukan secara berturut-turut. Berturut-turut itu berarti mulai dari N-heksan dulu. N-heksan, kemudian sudah dilakukan ekstraksi dengan aneksan, dilanjut disaring, kemudian ada dua residu seperti ini tadi, kemudian residu ini lagi yang diekstrak. Ini disimpan, ini diekstrak lagi pakai kloroform. Gitu. Kemudian didapatkan fase air, jadi dia berair. Kemudian dibiarkan selama 8 hari, kurang lebih 8 hari, kemudian dia berbentuk kristal. Apakah ini masih kristal? Biasanya di ekstraksi lagi, atau bahasa ekstraksi ini direkristalisasi, diekstraksi lagi untuk membersihkan dari etil asetat maupun metanol. Ditambah lagi, dibersihkan semuanya, nanti dia berbentuk kristal lagi. Kristal ini direkristalisasi dengan etanol. Jika tidak terjadi degradasi seperti yang saya kemarin sampaikan, inilah bobot akhir yang didapatkan kalau mengikuti metode dari referensi yang dia dapat. Jadi dia mengcompare dari referensi, mungkin seperti buku yang kemarin saya tampilkan itu bisa jadi referensi untuk melakukan ekstraksi, mungkin dia ambil dari buku-buku seperti itu untuk mengcompare-nya dengan penelitiannya dia. Bahannya sama, daun singkong. Ya, dia ini hanya mencari senyawa murni rutin atau pure rutin compound. Ini adalah senyawa rutin murni atau senyawa murni kita sebut biasanya, dengan targetnya rutin. Ya. Dari 200 gram daun singkong kering hanya diperoleh 0,341 gram, di mana dia hanya terkandung 0,15%. 105%. Sangat sedikit ya terdegradasinya. Jadi di 200 ini hanya 0, sekian saja yang ada rutin dalam daun singkong. Makanya dilakukan sintesis karena memang rutin ini punya potensial bagus untuk obat. Kemudian kita lihat di riset dari peneliti. Ada yang mau bantu baca? Jangan ini lagi, jangan yang tadi lagi. Atau mau saya tunjuk? Bantu baca prosedur yang A.
Ayo, siapa yang mau bantu? Izin menjawab, Pak. Nadia, Pak. Iya, ya. 200 Silakan. gram, Ya, silakan ya. 200 gram rubber cassava leaves macerated with ethanol 5 kali 24 Pakai bahasa hours. Indonesia aja. Masyarakat ya. Baru residu dan 5.729 gram ekstrak brut, baru ditambah air panas dan bot filter, baru difiltrasi, lalu ditambah ekstrak 50 ml benzena, lalu the organic paste, the exerose paste dengan ekstrak 50 ml kloroform. Selanjutnya the aqueous paste dan organic paste tadi less than 5 kali 24 hours, lalu menjadi kristal, lalu diekstraksi dengan etil asetat dan less than in methanol dan dievaporate until remaining a little. Lalu ekstrak konsentrat ditambah 30 ml of etil asetat itu menjadi kristal dan 5-7 times recycled ditambah etanol dengan etanol 0,236 gram atau rendemennya 0,118% pure ruthenium compound. Terima kasih, Pak. Ya. Dari sini terdegradasi ya. Simplicianya 200, ekstrak kasarnya jadi 5 gram. Kalau menghitungnya berarti kalau rendemen itu udah pernah tahu belum? 5729 dibagi 200 berarti kan? Dikali 100%. Nanti hasilnya persen rendemennya. Kayak yang di sini tadi persen. Jadi berapa persen? Nanti untuk menghitung ini dari sini. Dari 5 ini ke 0,2 ini. Jadinya cuma berapa persen? Penghitungan rendemen. Di sini dia maserasi 5 kali ya. 5 kali 24 jam itu 5 kali di remaserasi. Sudah dijelaskan sepertinya di metode pemisahan dan analisis kimia. Baru remaserasi itu adalah ekstraksinya misalnya dari 200 gram ini menggunakan 1 liter. Berarti kita butuh 5 liter untuk 5 hari. Jadi per liternya 1 liternya per hari. Ini ditampung, disaring, ditampung, kemudian masukkan lagi pelarut yang baru 1 liter di hari kedua. Di hari ketiga seperti itu juga, yang di hari kedua disaring, ditampung, dimasukkan di hari ketiga. Seterusnya sampai 5 kali. Diperolehnya ekstrak kasarnya 5 gram. Ya. Kemudian dia langsung tidak menggunakan CaCO3. Dia langsung memanaskan dan disaring dengan air panas. Tujuan dari air panas ini, air panas dan disebutnya hot water, berarti dia ada di kurang lebih 100 atau 100 ya, 100 kurang derajat panas dari airnya.
atau panas dari filternya. Maksudnya apa? Supaya dia bisa menarik glikosidanya. Di mana glikosida ini gula tadi. Dia bisa melarutkan gulanya. Jadi gulanya ke bawah dan flavonoidnya pun ke bawah. Karena dia merupakan senyawa polar yang tahan panas atau stabil di suhu panas. Ya. Kemudian setelah disaring, filtratnya diekstraksi dengan enheksan saja. Nah, ini yang berturut-turut enheksan dulu. Ini yang tadi saya bilang berturut-turut seperti yang di sebelah tadi. Nah, ini adalah gambaran dia gamblangkan keseluruhannya. Jadi yang diambil itu adalah fase organiknya, bukan fase airnya. Diekstraksinya menggunakan ekstraksi cair-cair. Ini dia. ECC, tahu ECC nggak pakai apa? ECC, ekstraksi cair-cair. Menggunakan apa? Ada yang masih ingat? Ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair nggak ada yang tahu? Kan udah di pemisahan. Kak, Pak. Ya, menggunakan apa alatnya? Corong pisah. Coklat, Bapak. Corong pisah, ya, bukan coklat. Kalau coklat ekstraksi lagi. Corong pisah, jadi biasanya kalau corong ekstraksi cair-cair itu dimulai dari penambahan air atau aquades. Makanya di sini ada dua fase organik dan fase air. Jadi ekstrak filtrat tadi itu dilarutkan dengan air, dimasukkan ke corong pisah terus ditambah 50 mili heksan. Biasanya kalau 50 mili heksan berarti 50 mili air. Nanti apain? Kok ada dua pelarut di dalam corong pisah itu diapain? Digoncang ya. Digoncang kemudian di LED stand dibuat berdiri di atas ring corong pisahnya, nanti kebagi dua fase. Ya kan? Ada yang larut di air, ada yang larut di part organiknya atau aneksannya. Biasanya yang di bawah itu yang lebih berat. Yang mana biasanya yang di bawah air atau heksan? Corong pisah. Aduh, corong pisah kan udah ujiannya praktek lagi ya, ujian pemisahan. Air, Pak, yang di bawah, enheksan di atas. Iya. Lebih berat mana? Yang lebih berat itu biasa di bawah. Yang mana? H2A loh, nggak berat. H2O ini beratnya berapa? Berarti ada 2H, 1, 16, 72 berarti. 18 aja beratnya. Air pasti di atas. Seperti ini kan, corong pisah kurang lebih. Aduh. Nanti itu kebagi dua. Begini. Ini apa,
Ini kerannya. Kalau ini antara heksan dengan air, ini H2, ini air. Ini pasti heksan. Karena C dengan H ini banyak ikatan karbonnya, dia non polar. Ditampung. Fase organiknya ini dituang, ditampung sampai batas antara air dengan N-heksan. Kemudian yang heksan ini, yang organik ini dimasukin lagi ke corong pisah yang lain, dimasukin lagi, ditambah kloroform lagi, digoncang lagi kebagi 2. Nanti yang ada larut kloroform, ada yang larut N-heksan yang diambil, yang larut kloroform N-heksannya disimpan. Jadi yang dilanjutkan ini, yang ini kloroform CaCl3. Cl3. Ini yang dibiarkan selama 5 hari sampai berbentuk kristal, kemudian kristalnya ekstraksi lagi dengan etil asetat dan metanol. Yang diambil yang dari metanol. Didapatkan konsentratnya, ditambah lagi etil asetat. Dia maksudnya untuk jangan sampai ada yang larut, etil asetat masih larut. Kenapa dia menggunakan etil asetat dan metanol? Etil asetat ini adalah semipolar. Jadi tingkatan kepolaran yang digunakan, N-heksan ini paling nonpolar, ini juga kedua nonpolar, ini yang agak nonpolar. Si etil asetat ini semipolar biasa sebutnya. Semipolar. Jadi dia membersihkan semua senyawa polar. Non-polarnya dihilangkan, semuanya dibersihkan. Ini mencuci, ibaratnya mencuci semua non-polar yang ditarik, sehingga nanti memang yang tertarik di metanol ini hanya yang polar saja. Dia masih belum yakin kristalnya, dia coba larutkan lagi dengan etil asetat. Jika memang masih ada yang larut, berarti masih ada kandungan yang non-polarnya dari yang semipolar ini. Nanti biasanya dibiarkan lagi, bisa 5 hari juga, nanti nggak lama berbentuk kristal lagi. Dan sudah berbentuk kristal lagi, dibiarkan lagi sampai 5-7 hari. Nanti dikristalisasi dengan etanol, ya ditambahkan dengan etanol. Ditambahkan etanol, misalnya larut sempurna atau homogen, kemudian dibiarkan lagi, ditimbang, misalnya dapat kristal, ya sudah dapat kristal, ditimbang, ditambah etanol, kemudian dibiarkan sampai kristalisasi ulang, dan ditimbangnya bobotnya masih sudah stabil, tidak ada penyusutan, nah itu sudah bisa dibilang dapat senyawa murni. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain? Bapak izin bertanya, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Widi Vanessa Manuela dari kelas C umum 2020. Izin bertanya yang masalah N-heksan sama air tadi, Pak. Kalau praktikum kemarin kan itu kita pakai N-heksan, terus ekstraknya itu pakai ekstrak kencur kan, Pak. Nah, pas kita taruh di corong pisah itu, ekstrak kencur sama airnya itu dia yang paling bawah, Pak, dan N-heksannya itu yang paling atas. Tapi Bapak tadi bilang yang airnya itu di atas, Pak. Itu gimana ya, Pak? Saya masih bingung di situ, Pak. Makasih, Pak. Bapak mohon maaf, mic-nya mati, Pak. Yang paling bawah itu pasti yang paling berat. Bobot jenisnya paling berat. Semua massa pelarut organik itu punya perbedaan masing-masing. Yang paling berat mana? Berarti bisa dicurigai kemarin yang dipakai bukan Aquades atau air gitu. Atau airnya bukan air murni. Kan kalau air itu rumusnya apa? H2O kan ya? Apa tadi yang bertanya? Ya, H2O Iya, bukan? Pak. Iya, Nah, H itu
MR-nya kan 1. Iya, Pak. Nah, kalau n-hexan itu apa? Ininya, rumus molekul n-hexan. C6 Kalau saya itu C6H14. C itu berapa? Nomornya berapa? Ini kan ONI 16. H1. C berapa? Nggak mungkin C1 kan? Ini udah 14. Ini lebih berat. Harusnya memang n-hexan yang di bawah. Logikanya ini adalah bobot jenis yang lebih berat itu yang ada di bawah. Berarti mungkin kemarin ada kesalahan itu dari airnya. Seperti itu. Itu aja sih. Itu aja. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau kita kenapa yang paling berat pasti di bawah karena memang bobot jenis itu berdasarkan dari gaya gravitasi, dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi semua bobot disebut gram itu ada pengaruhnya dengan gravitasi. Makanya yang lebih berat itu pasti di bawah. Kenapa yang lebih disebut berat itu karena ada pengaruh dari gravitasi. Kalau bahas itu terlalu jauh. Kalau mau kenapa yang paling berat harus di bawah? Ya logikanya ya, dari dulu yang berat pasti di bawah. Ada lagi yang bertanya? Ini spektrum IR. Kemarin IR untuk saya lanjut ya. IR itu untuk melihat apa? Halo? R itu untuk melihat apa? Halo? Izin menjawab, Pak. Gugus fungsi, Kak. Gugus fungsi, Pak. Ya, bagus fungsi. Saya tunjuk aja lah lain kali ini ya. Dari Prodi itu kan mewajibkan open cam ya, dari aturan ini ya. Ini masih banyak yang nggak open cam ini. Kalau nggak salah, kalau nggak open cam ini nggak dianggap hadir. Saya nggak mempermasalahkan open cam nggak open cam. Yang penting kalau ditanya jawab aja. Tapi kalau begini kayaknya memang harus ada aturan dari saya open cam deh. Ikuti dari aturan kuliahnya. Kalau diam-diam aja,
Untuk apa IR ini? Siapa yang mau jawab? Untuk melihat gugus fungsi, Pak. Gugus fungsi itu apa contohnya? Gugus fungsi apa contohnya? COH, COH. karbon OH, Karbon OH. Kayak keton alkohol gitu, Pak. Nah ya, kok karbon OH? Dari spektur IR nih biasanya yang dianalisis di sini adalah bilangan gelombang. Ya, ini nih bilangan gelombang ini satuannya ini. C harusnya begini tulisannya, enggak saya naikin tadi. C pangkat min 1. Pangkat ya, bukan C min 1, pangkat min 1. Jadi dia menganalisis dari setiap bilangan gelombang. Ini namanya bilangan gelombang kalau ada satuannya seperti ini. Ini yang paling sering keluar di ujian apoteker nih. Jadi cuma dikasih data misalnya 1665 C pangkat min 1. Ini harus sudah tahu, nggak perlu dikasih tahu soalnya bahwa ini adalah spektrum IR, dia nggak kasih tahu. Ya langsung kasih, ya suruh tebak suruh tebak ini masuknya di mana. Atau ini masuknya untuk instrumen apa, min 1 seperti itu. Kalau ini sebenarnya hafalan nantilah kalau ada di praktikum nanti di praktikum ada baca spektrum, nanti diberi tabel atau kalau dari sekian sampai sekian tuh apa ya. Nanti ada di praktikum. Kalau di sini nanti agak susah menjelaskannya karena memang lebih bagus ini offline dijelaskan. Jadi dari hasilnya itu diperoleh CH 2O diperoleh CH aromatik, diperoleh OH dan CH alifatik. Kemudian ada juga gugus yang diperkirakan ada ikatan O dengan C-nya. Ya, dianggapnya itu adalah jembatan O glikosidanya. Yang ini. Kemudian yang diperoleh seperti ini dari hasil konfirmasinya ini sesuai, ada OH-nya, ada rangkap 2O, ada yang ini, ada juga diperoleh ini. Jadi dikonfirmasi dari gugus fungsi ada semua yang ada di rutin. Jadi ini mengkonfirmasi saja. Jadi dia menyimpulkan prosedur rutin dalam penelitian ini lebih sederhana dibandingkan publikasi sebelumnya. Dia kan tadi judulnya mengkonfirmasi dari riset sebelumnya. Jadi dia mengambil dari jurnal yang dia dapatkan jadikan referensi. Yang dalam hal ini memiliki sedikit kesalahan pada salah satu langkah isolasi. Melalui penelitian ini ditemukan solusi masalah tersebut. Ya, kalau dari melihat membedakannya, kalau di sana dia membiarkan 8 hari, di sini 3 hari. Sedangkan dia tidak menggunakan CaCO3. Tanpa CaCO3, rendemennya lebih banyak dibandingkan dengan CaCO3. Ya kan? Lebih banyak tanpa CaCO3. Jadi solusinya dia tidak menggunakan CaCO3 tadi. Kemudian rutin isolasi menggunakan prosedur dilakukan ini diperoleh 0,118 dari total ekstrak ya. Di sini disebut dari total ekstrak, berarti dia pengalihan tadi adalah ekstrak kasar dibagi ekstrak kasar tadi berapa gram, ini diperoleh berapa gram ya 100%. Bukan dari total simplisia.
Dari yang ini ada yang mau ditanyakan? Dari yang sebelumnya tadi. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita ke jurnal kedua. Ini juga masih jurnal yang dilakukan oleh lanjut ya. Hari ini selanjutnya ada tentang tanin ya. Ya, tapi di sini judulnya dengan tes antioksidan. Ini yang saya kemarin maksud namanya saya nggak tahu kalau bahasa Indonesia-nya apa, tapi uh, isolation but gut isolation gitu ya. Bentar. Ya, jadi ini bioassay gut isolation namanya, bioassay. Jadi ada pengujian biologis dengan guide isolation, dengan jalur isolation, guide isolation. Isolation. Jadi setiap proses jalur isolasinya diuji. Seperti itu. Di sini sampelnya menggunakan daun jambu biji ya, sama daun salam ya, sama daun jambelang. Dia menggunakan 3. Jadi dari abstraknya menjelaskan dia menguji aktivitas mengcompare dengan beta karoten. Ya, menggunakan beta karoten. Dikonfirmasi dengan beta karoten. Di mana yang dicari adalah tanin. Jadi tidak spesifik seperti yang awal tadi. Ini masih metabolis sekunder saja. Kalau tadi kan sudah rutin dikonfirmasi menggunakan standar rutin tadi, juga di IR ya. Kalau ini di hanya taninnya saja. Jadi kalau kita bisa isolasi dari flavonoid itu juga bisa. Nah, ini dia taninnya saja. Ini dari daun digunakan adalah daun, kemudian direbus dengan air, jadi tidak diekstraksi dengan air,
Perbandingannya adalah 14:1. Jadi lebih banyak air dibanding misalnya ada 1 kilo, dengan 1 kilo 100 gram daunnya, berarti berapa airnya? Kalau 14:1. Coba Nurul Hasanah 201. Coba Nurul Hasanah. Coba Nurul Hasanah. Halo. Iya, Pak. Heeh. Gimana? Mohon maaf, tadi putus-putus, Pak. Kalau airnya 14, sebelumnya 1 berapa? Halo? Kalau airnya 14, simplisia 1 jadi berapa? Eh, 14 gram air sama 1 gram simplisianya, Kak, Pak. Emang ada gram air? Maksudnya milinya, Pak. Berarti berapa? Kalau 1 gram simplisia berapa mili air? 14 mili airnya sama 1 gram simplisianya, Pak. Kalau 100, tadi kan saya bilang 100 gram, berapa liter jadinya? 1 liter 400 mili, Kak, Pak. 1,4 mili liter. 1,4 100, liter. 100 gram, 100 gram, 1,4 liter. Iya. Oke. Terus dilakukan 3 jam, direbus selama 3 jam, kemudian disaring. Diperoleh rebusannya. Rebusan ini dites antioksidannya. Antioksidannya dengan DPPH, kemudian dilakukan penentuan kadar tanin kental dan tanin terhidrolisis. Kemarin udah pernah dijelaskan tentang tanin, ada elagetanin, ada kadar tanin. Dia ukur kadar taninnya dulu. Ini tidak usah. Nah, dia menggunakan kadar tanin dengan apa ini? Ya, padahal kadar taninnya menggunakan metode titrasi permanometrik menggunakan kamera 4. Jadi ekstraknya dititrasi, diperoleh ini konsentrasi taninnya. Kok ini aja ada tetap. Dari ketiga daun yang ini, biji, salam, sama jamblang. Dari sini konsentrasi tertinggi ada pada daun jambu sama daun salam, sedangkan daun jamblang kurang besar, tapi semuanya terkonfirmasi punya kandungan tanin. Ya.
seperti ini. Dia mengukur taninya dulu, semuanya ada kandungan taninya, dan akhirnya semuanya akan dilakukan isolasi. Kemudian dites dengan beta karoten, dibandingkan dengan beta karoten, antioksidannya, determinasi bahwa tanin dari buah daun jambu biji, kemudian dari jamblang sama dari salam, yang paling bagus masih tetap di tanin. Ini hasil dari tes antioksidannya. Taninnya sudah dites, antioksidan sudah tes, yang paling bagus adalah daun jambu biji, tetapi yang semuanya terkonfirmasi punya aktivitas antioksidan. Oh iya, jadi hanya begini saja. Dia menggunakan rebusan, diuji, kemudian diperoleh hasilnya. Biasanya ini referensi untuk pembuatan jamu. Seperti itu. Ya, jadi di sini dia melakukan dari rebusan daun, setiap daun pakai, dikonfirmasinya pakai titrasi permangometri, kemudian diuji aktivitas antioksidannya dibandingkan dengan beta karoten, kemudian udah semuanya secara kualitatif saja. Jadi kalau ada ini bisa dijadikan praktikum lah untuk tanin. Sederhana tapi bisa dipublikasikan ya, proceedingkan lumayan ini untuk tanin. Lebih sederhana ya. Ada yang mau ditanyakan? Dia hanya direbus, kemudian diuji penentuan kadar taninnya. Antioksidannya juga bukan pakai DPPH, ternyata dipakai beta karoten secara kualitatif saja. Ada yang ditanyakan? Ya.